Sejarah Matematika Hindu. Matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika Hindu dimulai sejak munculnya peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus yang biasa disebut peradaban Lembah Indus. Peradaban Lembah Sungai Indus 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Ghaggar Hakra yang sekarang Pakistan dan India Barat. Peradaban ini juga disebut sebagai peradaban Harappa karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa. Tokoh matematika Hindu. Yang pertama, Panini. Panini yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Yang kedua, Surya Siddhanta. Surya Siddhanta adalah salah satu buku astronomi terawal India. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus, serta meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang bersesuaian dengan posisi mereka sebenarnya di langit. Yang ketiga, Aryabhata. Karyanya sebuah kitab yang berjudul Aryabhatiya yang memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik algoritma aljabar, infinitesimal, dan persamaan diferensial, serta memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linier oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern. Yang keempat, Brahmagupta. Brahmagupta adalah matematikawan besar India berikutnya yang hidup dari tahun 598 Masehi sampai dengan 660 Masehi. Karyanya yang terkenal ada Brahma Siddhanta yang terdiri dari dalil dan peraturan. Dan yang kelima yaitu Madhava. Madhava dari Sangamagrama, lahir dengan nama Irinja Pili Madhava Nambodiri, adalah matematikawan dan astronom India dari kota Irinjalakuda, menyumbangkan kontribusi dalam dereta hingga kalkulus, trigonometri, geometri, dan aljabar. Setelah kita mengetahui beberapa tokoh matematikawan Hindu, selanjutnya kita akan mempelajari sistem bilangan Hindu India. Penomoran India berdasarkan basis 10. Ada beberapa macam angka di India, yaitu yang pertama angka Brahmi. Angka Brahmi ditemukan pada prasasti di gua dan kuil di daerah dekat Pune, Bombay, dan Uttar Pradesh, prasasti yang berbeda. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad 4 Masehi. Contohnya seperti bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu angka Nagari. Angka Nagari sering disebut sebagai kebanyakan bilangan karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari sering disebut angka Devanagari. Angka India menyebar ke bagian dunia antara abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi dan sudah menyebar di Eropa akhir abad 5 Masehi. Contoh angka Nagari dapat dilihat pada tabel di gambar. Yang ketiga, angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah ke Magadha di timur laut India. Pada awal abad 4 Masehi sampai 6 Masehi, angka Gupta dibangun di angka Birahmi dan tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Berikut penulisan angka Gupta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aritmatika Hindu. Yang pertama ada menjumlah. Pada umumnya bangsa India menjumlahkan bilangan dari kiri ke kanan, tetapi berubah dari kanan ke kiri. Misalnya menjumlahkan 215 dengan 167 sebagai berikut. Nah, langkah awal kita tulis angka 215, kemudian kita juga tulis angka 167 di bawah 215. Nah, untuk mengoperasikannya, angka pertama kita menjumlahkan angka 2 dengan 1, maka akan dihasilkan 3, dan angka 3 tersebut kita tulis di atas angka 2. Kemudian kita jumlahkan 1 dengan 6, hasilnya 7, dan angka 7 kita tulis di atas angka 1.
Kemudian kita jumlahkan lagi, yaitu 5 ditambah 7 hasilnya 12. Nah, kita tulis angka 2 di atas angka 5, kemudian angka 7 yang di atas angka 1 kita coret dan kita ganti dengan angka 8. Maka hasil penjumlahan dari 215 ditambah 167 sama dengan 382. Atau bisa juga menggunakan cara berikut ini. Yang pertama, kita jumlahkan bilangan satuan, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian kita jumlahkan bilangan puluhan, yaitu 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, angka 7-nya ini kita tulis di bawah angka 1. Kemudian kita jumlahkan lagi ratusan, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, angka 3-nya ini kita tulis di bawah angka 7 tetapi paling depan. Maka jika kita operasikan hasilnya 382. Yang kedua yaitu mengalihkan. Metode mengalihkan dimulai dari kiri dan disusun dari bawah ke atas. Misalnya perkalian 174 dikali 2 sebagai berikut. Nah, langkah awal kita tulis angka 174 dengan 2 secara mendatar. Nah, langkah yang pertama kita kalikan angka 1 dengan angka 2. Maka 2. Nah, angka 2-nya ini kita tulis di atas angka 1. Nah, yang kedua, kita kalikan 2 dengan 7, maka menghasilkan 14. Angka 4 kita tulis di atas angka 7, kemudian angka 2 yang di atas angka 1 kita coret dan kita ganti dengan angka 3. Kemudian kita kalikan 2 dengan 4, maka menghasilkan 8 dan angka 8 kita tulis di atas angka 4. Maka diperoleh 174 dikali dengan 2 hasilnya yaitu 348. Atau dengan metode penggunaan kisi-kisi pada persegi panjang. Misalnya perkalian 275 dengan 124 sebagai berikut. Nah, langkah awal kita harus membuat kotak sebanyak 9 kotak. Di setiap kotak kita buat garis diagonal yang membagi 2 kisi-kisi. Kemudian kita tulis angka 275 di atas dan 124 di samping kanan. Lalu kita kalikan 275 dengan 124. Kemudian hasilnya kita simpan di dalam kotak-kotak tersebut. Nah, bilangan-bilangan pada kisi-kisi diagonal dijumlahkan dimulai dari kisi paling kanan. Yang pertama yaitu kisi pertama adalah 0. Yang kedua, kisi kedua adalah 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, 0-nya itu ditulis pada tempat kedua di kiri angka 0. Sedangkan puluhan 1-nya itu ditambahkan pada kisi diagonal ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, jumlahkan angka 1 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 8. Maka hasilnya 21. Angka 1-nya kita tulis di kiri angka 0. Kemudian angka 2-nya ditambahkan pada kisi diagonal keempat. Nah, langkah yang keempat kita jumlahkan angka 2 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, kemudian angka 4-nya kita tulis di kiri angka 1 dan angka 1-nya kita tambahkan pada kisi diagonal kelima. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima yaitu jumlahkan angka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditulis di kiri angka 4 sehingga hasil perkaliannya yaitu 34.100. Maka hasil dari perkalian 275 dengan 124 yaitu 34.100. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah matematika Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima pada masa dinasti Abbasiyah yang sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa khalifahnya yang dimulai pada tahun 786, terjadi proses penerjemahan besar-besaran naskah matematika ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 711, tentara Arab menyerang sampai Spanyol dan mendudukinya beberapa ratus tahun. Kerajaan Islam yang demikian luas kemudian terpecah dua menjadi Khalifah Barat berpusat di Cordova 774 sampai 1495 di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Khalifah Timur di Baghdad di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah 749 sampai 1258. Salah seorang dari dinasti Abbasiyah ialah
Khalif al-Mansur 754-775 membawa karya-karyanya Brahmagupta dari India ke Baghdad kira-kira tahun 766 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari karya itulah angka Hindu masuk ke dalam matematika Arab. Pembahasan berikutnya mengenai tokoh matematika Arab. Tokoh yang pertama adalah Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Abu Zafar Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dan di barat ia lebih dikenal dengan nama algoritme atau algorisme. Dalam bukunya, ia memperkenalkan ilmu pengetahuan angka 0 yang dalam bahasa Arab disebut sifar. Karya lainnya yang terkenal adalah Kitab Al-Zabar wal Muqabalah yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi dasar teoritis aljabar, bagian kedua berisi geometri pengukuran panjang, luas, dan volume, bagian ketiga mengenai warisan dan berisi matematika hukum waris Islam. Tokoh kedua Al-Kindi. Al-Kindi berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri, dan astronomi. Tokoh yang ketiga Al-Batani. Al-Batani atau Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai bapak trigonometri. Ia lahir di Batan, Mesopotamia dan meninggal di Damaskus tahun 929. Dia merupakan astronom muslim terbesar dan ahli matematika ternama. Beliau melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel kontangan. Sejarah angka 1, 2, 3 atau bilangan asli. Kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Hindu sudah mengenal angka-angka dengan menggunakan bilangan dengan berbasis 10, tetapi belum mengenal bilangan 0. Bukti adanya simbol bilangan adalah ditemukannya pada beberapa batuan atau prasasti yang didirikan di India sekitar 250 sebelum Masehi oleh Raja Asoka. Diperkirakan sejak tahun 500, mereka menggunakan sistem posisi dan sudah mengenal bilangan 0. Pada simbol Brahmi belum mengenal angka 0. Angka 0 mulai ada setelah tahun 500, yaitu pada simbol Hindu hingga sekarang. Selanjutnya sistem ini disempurnakan di Eropa dan hasil penyempurnaan itulah yang kita kenal sekarang dalam sistem bilangan atau sistem Arab Hindu. Pada abad ke-10, para ahli matematika dari Timur Tengah juga menambahkan angka-angka pecahan desimal seperti 0,5 dengan menggunakan titik sebagai petanda pecahan. Perhitungan model ini sudah tertulis dalam karya seorang ahli matematika dari Syira bernama Abdul Hasan Al-Uqlidisi yang ditulis pada tahun 952 sampai 953 Masehi.